Saya memutuskan terjun ke bidang ini karena di bidang inilah umur tidak dibatasi. Kalau kita bekerja di industri kan biasanya di umur 23 atau 24 sudah mulai dibatasi lowongan-lowongan pekerjaan. Dan yang sering saya alamin ya biasanya cuaca, karena begitu hujan jalanan jadi licin, aspal jadi kotor, karena kami kan ngambil di galian-galian tanah, masyarakat komplain. Jam operasional ini sebenarnya dari jam 10 sampai jam 5 tergantung tempat. Kalau emang di tempat tersebut tidak menerapkan jam operasional ya kami beroperasi 24 jam. Alat bantu ya ekskavator atau bahasa umumnya beko. Kalau penghasilan ini, kita ini kan kerja sebagai borongan habis. Penghasilan atau komisi kita ini kisaran 100 sampai 150 ribu kotor. Itu pun per trip. Jadi kalau misalnya kita dapat 2 trip, ya tinggal dikali aja. Kalau pengalaman buruk sih, kayak misalnya pungli atau premanisme, itu yang sangat-sangat meresahkan buat supir kayak kita ini. Yang Mas Lukman alami selama menjadi supir dump truck itu, yang dialami di jalanan seperti pungli-pungli, kemalakan, jatah-jatah preman lah di jalanan. Goceng. Kalau ada mah dikasih bang, beneran. Duitnya habis. Goceng. Bener, nggak bawa duit. Apa ya? Nggak mungkin lo goceng ketot. Nggak bawa. Habis duitnya. Duitnya habis. Duitnya habis bang. Duitnya habis. Kalau ada mah dikasih bang, duitnya habis. Yang dia bercerita tentang hidupnya dia sebagai supir dump truck, dan juga dia bercerita tentang hidupnya di proyek. Dalam masa dia di proyek terjadinya musibah kecil ibaratnya yang tidak kita ketahui, entah mobilnya terbalik atau banyak ambles atau jeblos lah ya, ngomong kasarnya seperti itu Mas Lukman. Dan Mas Lukman juga sering bercerita tentang di jalanan. Selama dia bawa mobil dump truck itu di jalanan, sering juga terjadi penodongan atau pembegalan yang dirampas lah, seperti ditodong pisau. Gimana sih menjadi supir itu tidak mudah lah. Selama dia hidup di jalanan, ya seperti ada masalah-masalah kecil yang sering terjadi, kita kan tidak tahu. Saya nggak akan jerah karena namanya mencari nafkah untuk keluarga, semua pasti ada resikonya. Suka ngobrol-ngobrol sama tetangga sebelah. Terus berhubung beliau itu kerjanya lebih banyak menghabiskan waktu di luar, jadi mungkin agak jarang saya juga ngelihatnya. Paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali beliau ada di rumah. Nah, untuk istrinya juga kadang kalau pagi atau sore sering ngobrol sama tetangga. Terkadang juga saya suka nanya kalau misalkan anak-anak kangen sama bapaknya tuh gimana. Paling beliau itu video call atau telepon via WhatsApp, paling seperti itu. Mengenai blind spot atau titik buta, saya lihat ini kebanyakan pengendara motor ya. Pengendara motor ini harus lebih hati-hati karena dari penglihatan kita ini di atas truk nggak semuanya sisi bakal kelihatan. Jadi kurang-kurangin lah, atau jangan berlama-lama di tempat dekat-dekat dengan truk, seperti di samping truk, di belakang truk, di depan truk. Kalau mau mendahului ya mendahului sekalian gitu, jangan terlalu lama di situ gitu. Untuk pesan-pesan terhadap pengendara lain ya, tolonglah memahami bahwa truk ini muatannya berat, dia tidak bisa berhenti sekaligus atau ngerem mendadak. Dan jauh-jauhilah dari blind spot tersebut. Harapan saya untuk rekan-rekan kerja saya sebagai sesama supir, jangan ugal-ugalan, tetap berhati-hati karena keluarga kita menanti di rumah. Untuk masyarakat juga jangan pernah berpikir bahwa pengendara dump truck ini ugal-ugalan atau sering balap-balapan, yaitu hanya sebagian oknum. Jadi jangan gara-gara 1-2 orang mereka berpendapat bahwa semua supir dump truck begitu. Kita ini nggak ada 1 orang pun supir yang berangkat dari rumah niatnya
untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Harapan saya kepada pemerintah ke depannya ya, kami ini mengharapkan untuk dibebaskan dari pungli atau premanisme yang meresahkan kami sebagai supir.